belajar tentang pola bilangan. Apa pola bilangan? Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan pola bilangan. Misal, secara contoh sederhana yang kita temukan adalah pola penataan nomor rumah pada perumahan. Biasanya nomor rumah itu ditata seperti ini. Ada jalan, di sebelah kanan itu diisi mulai dari angka 1, nomor 1, nomor rumah 3, nomor rumah 5, dan seterusnya. Di sebelah kiri jalan, itu biasanya nomor rumah itu dimulai dari nomor 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau kalian perhatikan, penataan nomor rumah ini sudah membentuk pola. Kenapa kok membentuk pola? Misalkan ada pertanyaan dari buku. Kira-kira kalau rumah nomor 27 itu rumahnya akan berada di sebelah jalan mana? Di sebelah kiri, di sini, ya kanan jalan atau kiri jalan ya? Oke, pasti kalian sudah bisa jawab. Kalau nomor 27 berarti rumah itu akan terletak di sebelah kanan jalan. Nah, selain pola untuk penataan nomor rumah, kita juga bisa melihat pola itu biasa digunakan untuk penataan kursi dalam stadion. Juga digunakan dalam pola penataan nomor buku di perpustakaan. Dan masih banyak pola-pola yang kita gunakan untuk kepentingan atau manfaat kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Siti lanjut. Ini adalah contoh pola dalam bentuk titik. Jadi titik ini membentuk pola. Kenapa membentuk pola? Karena teratur. Tidak asal acak-acakan buat titiknya. Yang pertama, ini kita bicara suku ya. Ini suku pertama memiliki polanya, titiknya itu bergambar 1. Nah, suku kedua atau gambar kedua ini titiknya terisi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 titik. Berikutnya ada gambar ketiga, silakan dihitung. Kalian bisa enggak kira-kira jawab? Suku keempat akan bergambar titik sebanyak berapa dan gambarnya seperti apa? Nah, titik-titik ini membentuk juga suatu pola. Pola juga kita dapat temukan dalam bentuk bangun, contohnya bangun datar. Perhatikan, pertama ada gambar segitiga. Kedua, ada gambar segi 4. Kenapa segi 4? Karena sisinya ada 4. 1, 2, 3. Berikutnya ada bangun segi 5. Pasti kalian bisa menebakkan pola berikutnya, gambar berikutnya adalah segi 6. Kalau Bu Siti tanya untuk suku ke 1, 2, 3, 4, ini akan ditempati oleh gambar bangun apa? Ya, gambar bangun segi 7. Nah, ini contohnya. Kalian perhatikan. Gambar bunga matahari, gambar keong ini kan ya. Terus sama apa ini? Nah, ini dia membentuk pola. Coba lihat. Keong ini awalnya lingkar 1, melingkar lagi, melingkar lagi, melingkar lagi. Dia ada pola. Nah, bunga matahari juga. Awalnya dia punya apa ya? Bunganya ini, kemudian ada ini, sebuk kayak gitu ya. Terus kemudian ada mahkota. Jadi dia berbentuk pola. Ini juga. Awalnya ada berapa ini di sini. Terus naik semakin rimbun ke atas ya. Ini juga adalah contoh pola yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari. Tapi terkadang kita tidak menyadari bahwa di sekitar kita banyak sekali pola.
Nah, karena kita bicara matematika, pastinya pola itu sering menggunakan suatu bilangan. Jadi kita namakan pola bilangan. Jadi suatu bilangan yang tersusun secara teratur akan disebut sebagai pola bilangan. Saya beri contoh satu saja. Ada pola bilangan persegi panjang. Nah, ini persegi panjang. Ini kita katakan suku 1 ada berapa? Berbentuk ini berbentuk persegi panjang. 2 kali 1 ada 2 titik. Berikutnya ada berapa titik? 6 titik. Suku ketiga ada 12 titik. Suku keempat ada 20 titik. Suku kelima ada 30 titik. Kalian pasti bisa jawab suku berikutnya ada berapa titik ini. Ya kan? Pasti akan butuh suatu pola. Oke. Itu adalah contoh-contoh dari suatu pola. Jadi tujuan pembelajaran dari materi pola bilangan diharapkan siswa mampu apa? Mengamati pola pada suatu barisan bilangan, menentukan suku selanjutnya pada suatu barisan bilangan, menggeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. 4. Mengenal macam-macam barisan bilangan. Oke anak-anak, materi sekilas tentang tujuan pembelajaran dari pola bilangan sudah kita bahas.